Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4209 sampai bab 4211. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Chen Ping mengangguk, lalu mengikuti Chen Wenliang dan yang lainnya menuju puncak gunung. Diyakini bahwa ketika mereka mencapai puncak gunung, sebagian besar apoteker pasti ada di sana. Namun, tidak lama setelah Chen Ping dan yang lainnya maju, tiba-tiba terdengar beberapa ledakan keras. Bergemuruh, sambaran guntur jatuh dengan keras dari puncak gunung, menghantam tempat tidak jauh dari Chen Ping dan yang lainnya. Pada saat ini, gunung itu langsung terbelah menjadi beberapa lubang yang dalam oleh guntur, dan puing-puing tembakan datang ke arah kerumunan. Melihat pemandangan ini, banyak ahli pil yang tercengang. Chen Ping, sebaliknya, dengan santai melambaikan tangannya dan sebuah penghalang muncul, menghalangi puing-puing. Jika tidak, puing-puing itu pasti akan melukai orang. Situasi apa ini? Bukannya tidak ada yang menerobos, bagaimana petir itu bisa datang? Chen Wenliang bertanya dengan sangat ragu. Ini bukan petir. Chen Ping melihat ke atas ke langit, tidak ada awan kesusahan guntur di atas langit, jadi guntur ini bukanlah kesusahan guntur. Ini bukan kesengsaraan guntur? Lalu ada apa? Chen Wenliang bertanya. Ini seharusnya menjadi ujian dari Dewa Pengobatan, kata Chen Ping. Ujian? Apa maksudmu? Kenapa masih ada pembicaraan tentang ujian Dewa Pengobatan? Chen Wenliang bingung, mereka sudah berada di sini selama ini, dan mereka belum melihat tes Dewa Pengobatan. Presiden Chen, mungkinkah kalian tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan? Chen Ping bertanya dengan aneh. Tidak, saya telah bertemu dengan beberapa binatang iblis, tetapi mereka semua terbunuh. Tidak ada bahaya lain. Chen Wenliang menggelengkan kepalanya. Sepertinya ketika Anda mendaki gunung dari arah yang berbeda, ujian yang Anda hadapi berbeda. Chen Ping memberitahu Chen Wenliang apa yang dia alami setelahnya. Terutama bertemu dengan tirai cahaya dan kabut beracun, ini juga dianggap sebagai ujian. Begitu Chen Wenliang mendengar ini, ekspresinya menjadi serius. Dia belum pernah mendengar bahwa ada ujian untuk mendaki gunung Kuali Pil ini. Sekarang sepertinya ingin naik ke puncak gunung dan mendapatkan warisan Dewa Pil bukanlah hal yang semudah itu. Tuan Chen, lihat, kata Ni Heng sambil menunjuk ke langit. Hanya untuk melihat bahwa dari puncak gunung Pil Choldron, gumpalan cahaya biru muncul, dan sinar cahaya ini menyatu di langit, diikuti oleh sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya yang terjalin dan muncul di tengah cahaya biru, bergema dengan suara berderak. Seolah-olah petir ini akan segera menyambar. Dengan banyaknya petir, kerumunan orang takut tidak akan ada tempat untuk bersembunyi meskipun mereka menginginkannya. Ini merepotkan, kita benar-benar tidak bisa menghindarinya. Saya tidak tahu seberapa kuat guntur ini, bisakah kita mengandalkan kultivasi kita sendiri untuk membawanya? Kata Chen Wenliang sambil mengerutkan kening. Ledakan! Saat kata-kata Chen Wenliang jatuh, petir menyambar dan langsung menghantam tubuh ahli pil. Ahli pil itu meludahkan darah dari mulutnya seolah-olah dia dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah dengan luka serius. Meskipun dia belum mati, dia menderita luka serius, dan jika dia dipukul lagi, dia pasti akan mati. Kerumunan yang melihat pemandangan ini sangat ketakutan. Chen Wenliang, sebaliknya, memerintahkan kerumunan untuk mulai menyelamatkan apoteker yang terluka parah akibat pemogokan itu. Namun, saat ini, petir semakin padat, dan semuanya bisa turun kapan saja. Kali ini, semua orang kehabisan ide.
dan masing-masing dari mereka memandang Chen Wenliang dengan wajah yang tidak sedap dipandang. Chen Wenliang sebagai presiden, mereka hanya dapat mengandalkan Chen Wenliang untuk memberi mereka ide. Namun, Chen Wenliang juga tidak mengerti saat ini, wajahnya penuh kecemasan. Menghadapi ujian yang tiba-tiba ini, Chen Wenliang tampak tidak berdaya. Sementara kerumunan apoteker bahkan lebih ketakutan dan kehilangan kata-kata. Saat ini, mata Chen Ping sangat tegas. Dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa di saat krisis seperti ini, seseorang harus maju untuk memimpin semua orang melewati masa-masa sulit. Semuanya, jangan panik. Suara Chen Ping menembus guntur, tampak sangat tenang. Kita harus bersatu dan bekerja sama untuk menghadapi ujian ini. Saya yakin selama kita bekerja sama, kita akan dapat menemukan cara untuk memecahkannya. Karena itu, Chen Ping mulai melihat sekeliling, mencoba menemukan pola atau zona aman untuk menghindari guntur. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Namun, area ini semuanya diselimuti petir, jadi tidak ada ruang untuk menghindar. Ledakan! Petir lain turun, dan ahli pil dipukul lagi, langsung jatuh ke tanah. Kali ini, masa panik dan bergegas melarikan diri. Semuanya, jangan panik, berlarian saat ini hanya akan menyebabkan kematian. Chen Ping bergegas keluar untuk menghentikan mereka. Dengarkan rekan Daois Chen, tidak ada yang boleh mengacau, tidak ada yang bergerak. Chen Wenliang juga menghentikan semua orang untuk berlarian. Berlari saat ini adalah pilihan yang paling tidak bijaksana. Bergemuruh, guntur masih membombardir, tapi tidak selalu membombardir orang. Saat membombardir tanah, itu akan membentuk lubang besar yang dalam. Setelah beberapa petir membombardir, mata Chen Ping tiba-tiba berbinar. Ia memperhatikan bahwa petir tersebut sepertinya tidak menyerang sembarangan, melainkan mendarat secara selektif di area tertentu. Hal ini membuatnya sadar bahwa ada kemungkinan untuk memprediksi atau menghindari pemboman guntur dengan cara tertentu. Semuanya, perhatikan, guntur sepertinya mengikuti lintasan tertentu. Chen Ping dengan cepat menganalisis, kita perlu menemukan pola ini dan kemudian menggunakannya untuk menghindari guntur. Chen Wenliang mendengar ini dan segera mengatur apotek untuk membantu Chen Ping dalam observasi dan analisisnya. Setelah beberapa diskusi yang intens, mereka menemukan bahwa guntur selalu memprioritaskan menyerang mereka yang memiliki budidaya lebih rendah atau fisik yang lebih lemah. Mungkin ini adalah pengaturan yang disengaja oleh Dewa Pil agar mereka yang berkekuatan rendah akan tersingkir. Ini juga merupakan alasan mengapa Ouyang Xing tidak mengizinkan orang dengan tingkat budidaya rendah untuk memasuki Pil Cauldron Mountain. Orang-orang ini memasuki Pil Cauldron Mountain, takut mereka akan terbang menjadi abu sebelum mereka dapat melihat warisan Pil God. Para ahli pil di bawah peringkat kelima alam transisi, semuanya berkumpul bersama, dan mereka yang memiliki tingkat budidaya lebih tinggi mengelilingi area tersebut. Kami akan membentuk perisai untuk melindungi para ahli pil ini. Chen Ping mengusulkan agar apoteker dengan budidaya lebih tinggi membentuk lingkaran untuk melindungi mereka yang tingkat budidayanya lebih rendah. Apakah semuanya siap? Kita akan mulai bergerak, teriak Chen Ping. Di bawah komando Chen Ping, para ahli pil bertindak cepat, mengatur formasi mereka sesuai rencana. Dengan suara gemuruh, petir lain jatuh, tapi kali ini, itu diblokir oleh Master Pil dengan tingkat budidaya yang lebih tinggi bergabung tanpa menyebabkan kerusakan apapun. Melihat hal ini, kepercayaan diri penonton meningkat pesat saat mereka mengikuti instruksi Chen Ping dan maju menuju puncak gunung selangkah demi selangkah. Meskipun masih ada petir yang terus-menerus berjatuhan, di bawah kepemimpinan Chen Ping,
Apoteker menggunakan kebijaksanaan dan keberanian mereka untuk mengubah bahaya menjadi peluang berkali-kali. Namun, setelah mereka menempuh jarak tertentu, guntur di langit tiba-tiba menjadi lebih padat dan ganas, seolah-olah akan menelan seluruh gunung Philpot. Semuanya hati-hati, ini momen paling kritis. Chen Ping mengingatkan dengan lantang. Guntur ini mengikuti pola yang sama dengan kabut beracun. Semakin dalam mereka pergi, semakin kuat jadinya. Sekarang adalah saat kritis. Selama mereka bergegas lewat sini, mereka akan bertahan dalam ujian guntur ini. Bersamaan dengan beberapa petir tebal yang meledak, para ahli pil yang sangat kuat di sekitarnya dengan putus asa mengeluarkan energi spiritual mereka untuk membentuk perisai untuk melindungi para ahli pil di tengah yang kurang kuat. Namun, setelah beberapa petir ini, perisainya hancur dan beberapa apoteker langsung terlempar, masing-masing jatuh ke tanah dengan luka serius. Melihat adegan ini, Chen Wenliang kaget. Melihat guntur di langit terbentuk sekali lagi dan akan jatuh lagi, kerumunan orang dipenuhi ketakutan. Presiden Chen, kalian pergi, jangan pedulikan kami, kata seorang ahli pil dengan kekuatan lebih rendah. Ya, Presiden Chen, larilah jika Anda bisa, atau kita semua akan mati di sini. Harta karun pil Cauldron Mountain benar-benar tidak mudah untuk diambil. Serahkan dirimu pada nasibmu. Banyak ahli pil menunggu kematian datang. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan ini, mustahil bagi mereka untuk melewati guntur ini. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Daripada mati semua di sini, lebih baik kabur satu persatu. Wajah Chen Wenliang dipenuhi dengan ekspresi kesulitan. Dia tidak bisa meninggalkan para ahli pil ini, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan mereka. Tepat pada saat ini, Chen Ping memiringkan kepalanya dan melihat petir yang berkumpul di langit, dan sepertinya membuat keputusan yang sulit. Presiden Chen, saya sendiri yang akan menarik petir itu. Anda memimpin orang-orang untuk segera meninggalkan daerah ini. Chen Ping memutuskan bahwa dia akan pergi ke udara sendirian dan menarik kekuatan petir itu. Dia sekarang memiliki kekuatan asal guntur, jadi mungkin kekuatan guntur dari tes ini tidak akan mampu menyakitinya sama sekali. Rekan Daois Chen, kamu tidak bisa melakukan itu. Jika kamu pergi dan bertarung melawan kekuatan guntur sendirian, bukankah kamu akan mengirim dirimu sendiri ke kematian dengan sia-sia? Chen Wenliang buru-buru memblokir Chen Ping. Liu Ruyan juga terkejut dan berkata, Chen Ping, jangan konyol, bagaimana mungkin kamu bisa menahan petir itu sendirian? Tuan Chen, Anda tidak perlu peduli dengan kami, pergi saja, kata Ni Heng pada Chen Ping. Jangan khawatir, aku tidak bisa mati, kalian cepat keluar dari sini. Setelah Chen Ping selesai berbicara, tubuhnya melompat. Di udara, lampu listrik juga mulai memancar di sekitar tubuh Chen Ping, seolah-olah seekor ular petir sedang berjalan. Halilintar ini terus menyebar ke arah langit dan mulai menarik guntur itu untuk menyerang dirinya. Semua orang melihat pemandangan ini dan semuanya tercengang. Untuk apa kamu masih membeku? Ayo Chen Wenliang bereaksi dan langsung berteriak. Ini adalah Chen Ping yang menggunakan hidupnya untuk memberi mereka waktu. Jika mereka menunda, maka mereka akan kasihan pada Chen Ping. Para apoteker bereaksi dan buru-buru membawa apoteker yang terluka itu bersama mereka dan dengan putus asa berlari menuju guntur di luar. Ledakan. Raungan yang memekakkan telinga mengagetkan penonton. Semua orang secara naluriah membeku, lalu melihat ke atas ke langit, hanya untuk melihat beberapa petir yang sangat tebal, membombardir Chen Ping, yang seluruh tubuhnya dibanjiri petir. Melihat pemandangan ini, air mata Liu Ruyan langsung mengalir. Chen Ping, dia tidak tahu bagaimana keadaan Chen Ping, karena mustahil untuk melihatnya.
Semua apoteker juga mengencangkan hati mereka, dalam hati berdoa dan berdoa agar Chen Ping baik-baik saja. "Ayo, jangan berhenti," Chen Wenliang dengan kasar menarik Liu Ruyan. "Berhenti saat ini berarti mencari kematian." Semua orang berlari sekali lagi, dan saat ini Chen Ping mengertakkan giginya dalam kematian dan meningkatkan kekuatan petir yang memenuhi tubuhnya. Petir yang mengamuk yang menjalar ke seluruh tubuhnya menyebabkan dia sangat kesakitan. Ruang asal terbuka dan bintang asal Thunderbolt beroperasi dengan putus asa, menyerap kekuatan petir di dalam tubuh Chen Ping. Ledakan. Beberapa petir lagi menyambar, dan seluruh tubuh Chen Ping gemetar. Ekspresi Chen Ping menjadi mengerikan saat dia mengatupkan giginya dalam kematian, dan tubuhnya mulai membengkak sejauh mata memandang. Sepertinya seluruh orang akan meledak. "Cepat serap, cepat!" Chen Ping berteriak dalam hatinya, membuat bintang asal menyerap lebih cepat. Jika tidak, kekuatan petir ini akan menghancurkan tubuh Chen Ping. Itu hanya sebuah ujian. Chen Ping tidak mengerti mengapa Dewa Pil ini membuatnya begitu sulit. Mungkinkah dia tidak ingin ada orang yang mewarisi warisannya? Chen Wenliang memimpin orang-orang untuk bergegas keluar dari tempat yang tertutup guntur, dan mereka semua roboh ke tanah. Perasaan hampa dan perasaan telah dirampok nyawanya membuat mereka hampir melepaskan diri. Ruyan Liu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah bola cahaya di udara yang lebih terang dari matahari. Dia tahu bahwa Chen Ping berada di dalam bola cahaya ini dan tidak tahu rasa sakit apa yang dia alami. Guntur mengerikan seperti ini akan membuat seseorang menjadi asap, bahkan jika seseorang adalah ahli alam Mahayana, maka dia harus melepaskan lapisan kulitnya. Banyak ahli pil juga dengan gugup melihat ke udara setelah mengatur napas, masing-masing dari mereka gugup tak terkira. Aku tidak tahu berapa lama, tapi cahaya biru di langit itu perlahan memudar, dan guntur serta kilat perlahan menghilang. Bersambung.